Ittaqwa hatta takuna minal taqwa. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nas may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu a'lamu bil 'ibad. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum 'aduwwun mubin. Wa qala ta'ala aidan alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan inda Allah ulaika humul faizun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza adama ummati dunya nusiyat minha haidatul islam wa idza taraktil amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar hurrimat barakatul wahyi wa idza tasabbat ummati saqatat min 'ainina. Syukur dan puja-puji tentu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat itu yang paling tepat yang kita ucapkan lewat lisan kita adalah alhamdulillah rabbil alamin ala kulli hal. Di hari Sayyidul Ayyam, penghulunya hari, kita bukan hanya diberikan nikmat iman dan Islam, sehat jasmani dan rohani, bahkan kesempatan bisa mengikuti jamuan Jumat Allah Mautubat Allah. Tentu hari raya Pengkanan ini seberapa sungguh-sungguh, seberapa baik itu bisa menjadi semacam daya ungkit, menjadi asbab semakin baiknya kita di mata Allah. Tentu itu yang tahu kita. Seberapa sungguh-sungguh apakah kita hanya ritual dan simbolik ketika memasuki masjid ini, ketika kita merapatkan dan teruskan soft, kemudian itu kita praktekkan di luar sana dalam bentuk-bentuk yang lebih implementatif. Dan itu tentu ukurannya adalah kita. Sampai pada puncaknya kita disebut hamba yang muttaqi. Sholawat dan salam tentunya kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua dan keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, diberikan syafaat kelak di yaumil akhir. Amin. Hadirin yang rahimahullah.
hari ini kita memasuki tanggal 17 Muharram, tahun baru Hijriah 1445 Hijriah. Artinya bahwa Rasul yang hijrah di tahun ke-10 kenabian, karena belum ada tahun saat ini, sampai hari ini kalau dihitung lebih dari 1445 Hijriah sebenarnya Islam sudah diajarkan. Jadi kalau dihitung tahun itu ketika Rasul umur 40 tahun menerima wahyu disebut tahun pertama kenabian. Sampai tahun ke-10 kemudian hijrah setelah berdakwah 10 tahun di Mekah. Kemudian ke kota Madinah. Tentu menjadi sebuah renungan tersendiri, terutama ketika baginda Nabi menyampaikan khairul qurun al-qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik umat ada di masaku, kemudian setelah itu, setelahku, dan setelah. Ada apa ya? Bahkan yang menjadi catatan sejarah, bahkan tercatat dengan tinta emas yang tidak bisa terlupakan sampai hari ini dalam sejarah peradaban dunia. Bahkan dunia saat itu tercengang. Islam menjadi kiblat peradaban dunia karena ketika mulai tahun 711 Masehi sampai 1492 Masehi, 2/3 dunia di bawah kekuasaan dari umat Islam. Mulai dari Jazirah Arab sampai Laut Tengah, kemudian Afrika, tembus sampai Maroko, sampai kepada negara-negara yang sekarang bertikai, misalnya Ukraina, Rusia, sebelahnya Spanyol, kemudian sampai Bosnia, Herzegovina, Belanda, Inggris. Kalau hari ini kita lihat, masih jelas dan tampak terang benderang jejak-jejak peradaban Islam. Bahkan masih kokoh berdiri bangunan-bangunan yang didirikan pada masa kejayaan Islam. Tentu yang menjadi pertanyaan, ada apa dengan Islam hari ini? Umat yang disebut mayoritas Islam, apa yang salah dengan kita? Hadirin jemaah salat Jumat rahimahullah. Tadi saya membaca bagaimana sih sebenarnya kenapa Rasul menyebut sebagai khairul qurun al-qarni, sebaik masa ada di masa. Ada prototipe ini, ada contoh supaya kita tidak salah. Quran menulis dengan jelas. Bahkan orang biasa namanya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu, bahkan bekas budak Ar-Rumi karena berasal dari Romawi yang bekas ditaklukkan, kemudian ditahan menjadi budak, masih kanak-kanak remaja, diperjualbelikan di pasar budak, dibeli Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu, kemudian dimerdekakan. Maka namanya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Setelah merdeka, tertarik dengan Islam, bahkan sering mengendap-endap mengikuti kajian Nabi yang dilakukan di Darul Arqam, di rumahnya Arqam. Coba lihat, ketika beranjak dewasa, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi yang sudah menjadi Islam, dia bukan hanya cerdas, pintar berdagang, skill memanahnya, berkelahinya, main tombak, berkelahi, tidak diragukan lagi. Tumbuh dia menjadi orang yang kaya, punya aset banyak, terpandang. Tapi coba lihat,
Ketika melihat pagi-pagi bangun tidur, kemudian orang yang dicintainya yaitu Rasulullah tidak ada. Tidak ada lagi di Darul Arqam kajian yang biasanya diikutinya. Maka dia bertanya kemana kira? Oh, ternyata baginda Nabi telah hijrah semalam ke kota Yasrib. Kita belajar, termasuk kami belajar bersama. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi punya kedudukan, punya aset, punya harta, punya keterampilan. Tetapi di dalam hatinya budak-budak, untuk apa kita hidup? Untuk apa kita kaya? Untuk apa kita dihormati? Kalau ternyata jauh dari petunjuk Islam, jauh dari petunjuk yang selama ini keluar dari lisan Nabi, orang yang dicintainya selama ini telah meninggalkannya, maka dia tekad bulat untuk menyusul baginda Nabi. Maka disiapkanlah perbekalan, kemudian dia mengendap-endap keluar dari kota Makkah menuju kota Yasrib menyusul baginda Nabi. Gelagat ini tentu diketahui oleh pasukan Quraisy yang sudah mengintai. Maka ketika sampai di perbatasan, kemudian Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ditangkap. Kemudian setelah ditangkap, dikeroyok, ditawan. Setelah ditangkap, ditawan. Permintaannya hanya satu, kafir Quraisy, kamu boleh menyusul Muhammad, tetapi tinggalkan semua perbekalan yang kamu miliki dan semua aset yang kamu miliki, kedudukan termasuk istri. Kita kadang-kadang belajar bisa seperti ini. Maka ditinggalkan semuanya. Dia memilih ikut beristirahat bersama. Menyusullah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi sampai ke kota Madinah. Dan peristiwa ini ketika sampai di Madinah terdengar oleh baginda Nabi kalau Suhaib bin Sinan Ar-Rumi menyusul baginda Nabi hijrah. Kemudian sampai di depan baginda Nabi turunlah ayat orang biasa bekas kuda menjadi asbab turunnya Al-Quran, sebab nuzulnya ayat Quran. Betapa dahsyatnya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu. Al-Baqarah ayat 206, 207. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Hanya sedikit orang-orang yang hidupnya hanya mencari ridhonya Allah. Hanya sedikit. Dan ketahuilah wallahu raufun bil ibad, Allah itu Maha Penyantun. Sampai diteruskan di ayat 207. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Hai orang-orang yang mengaku beriman, udkhulu fis silmi kaffah. Kalau kalian beriman, kemudian kalian menyatakan berislam, berislamlah dengan sepenuh jiwa. Jangan setengah hati. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Jangan kalian mengikuti setan, karena setan itu musuhnya. Kadang-kadang di pengajian ini saya tanya, Mas, apa itu setan? Karena untuk mengalahkan setan, karena itu musuh yang nyata, itu kita harus tahu siapa musuh kita. Apa itu setan? Banyak yang bingung. Apa itu iblis? Apa itu mukmin? Itu pun banyak yang tidak tahu. Sehingga bagaimana mungkin bisa mengalahkan setan kalau kita tidak tahu setan? Setan dari kata syaitan, maknanya adalah menjauh dari rahmat Allah. Seluruh sifat-sifat yang mengajak kita menjauh dari rahmatnya Allah, itulah setan. Hari Jumat begini dengar azan hari Jumat, masa-masa ada soal Jumatan, menjauh dari rahmatnya Allah, disebut dengan setan. Kemudian kalau iblis, dari kata ablasa iblis, maknanya adalah putus asa dari rahmatnya Allah. Kita sudah ibadah dengan tekun, sholat dengan rajin, ternyata hidup kita tidak berubah dari dulu. Nggak usah ibadah. Untuk apa ibadah? Putus asa dari rahmatnya Allah. Putus asa dari rahmatnya Allah disebut iblis. Naudzubillah.
Kemudian mukmin. Apa itu mukmin? Mukmin adalah orang yang selalu berharap rahmatnya Allah. Siapapun dia, tidak kenal susah, tidak kenal longgar, tidak kenal sedang bahagia, dia tetap yang diharapkan adalah rahmatnya Allah. Itulah mukmin. Mudah sekarang mendeteksinya. Apa itu setan? Apa itu iblis? Apa itu mukmin? Hadirin jemaah Jumat rahimahullah. Kemudian tadi saya membaca surat At-Taubah ayat 20, di mana sebelumnya, karena ini masuk tanggal 17 Muharram, di Islam itu ada 4 bulan yang disebut bulan Muharram, yaitu bulan Rajab, bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah, dan yang keempat bulan Muharram. Di 4 bulan ini surat At-Taubah ayat 36 Allah memperingatkan, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kalian berbuat dolim di dalam bulan 4 bulan haram. Al-Qadhi Abu Ya'la, ulama ilmu, ketika menjelaskan tafsir dari fala tadlimu fihinna anfusakum, yang pertama, jangan membunuh ataupun berbuat kekejian, dan yang kedua, jangan berbuat perbuatan yang diharamkan, jauhi. Bahkan Rasul menyampaikan, di bulan-bulan haram, orang-orang yang berbuat kebaikan dibalas dengan kebaikan-kebaikan yang tak terhingga. Begitu juga orang-orang yang berbuat perbuatan keji dan mungkar diharamkan, maka dibalas dengan siksaan yang tak terhingga juga. Bulan haram, dan di bulan haram ini cara menafsirkannya berbuat kebaikan itu biasanya kita banyak menyantuni anak yatim, kaum duafa. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi begitu sampai di depan Rasulullah menjadi asbab turunnya ayat. Sampai Abu Bakar yang melihat perilaku Suhaib bin Sinan kemudian jadi asbab turunnya ayat, tercetus dari lisannya, Rabihan buyu ya Suhaib, Rabihan buyu ya Suhaib, engkau telah melakukan perdagangan yang demikian hebat, menguntungkan maksud. Betapa dahsyatnya berislam dengan sepenuh jiwa, berislam dengan sepenuh hati, dan menjadikan setan sebagai musuh kita. Yang hari ini, sehingga ketika pesan-pesan takwa disampaikan, ulama menjelaskan salah satunya, antaj'a bainahu wa baina adzatillahi wiqafah. Hendaklah kalian bisa membuat semacam benteng yang kuat, tembok pembatas yang kokoh, yang bisa memisahkan Anda dari rahmatnya Allah dan dari azabnya. Makanya di ayat yang lain, bagaimana kita berhijrah bisa mengikuti, meneladani sebagaimana Rasulullah dan para sahabat sehingga disebut sebagai kaum yang utama dan utama. Lihat Al-Taubah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatin indallah ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, yang berhijrah di jalan Allah dengan hartanya, dengan jiwanya, yang itu hanya untuk mencari ridhonya Allah, di jalan Allah, mereka itu diberikan kedudukan yang agung, dan mereka itu dikelompokkan orang-orang yang berbahagia, yang beruntung. Faizun,
Begitu besar rasa mengharapnya kepada Allah sampai Quran memberi ciri apakah kita termasuk orang-orang yang beriman atau tidak. Quran pun menjawab dan menjelaskan dengan gamblang, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama dalam kaidah bahasa Arab ilmu tafsir itu mutabakohnya ada tuh hasad pembatas. Hanya orang-orang yang memiliki sifat sebagaimana yang dimaksud setelah disebutkan ini baru disebut orang yang beriman. Innamal mu'min, hanya orang-orang yang beriman lah yang memiliki sifat-sifat seperti yang disebutkan ayat Quran. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ketika disebut nama-nama Allah bergetar hatinya, muncul rasa khusyuknya, timbul rasa khaufnya, yang dikatakuti, yang diharap-harapkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lain. Bukan ormasnya, bukan organisasi politiknya, atau siapapun, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah satu-satu harapannya. Allahus Samad. Allah pusat segala kebutuhan, Allah pula menjadi pusat segala permintaan. Allahus As-Samad. Wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya, bertambah tawakalnya. Coba mari kita koreksi diri kita, sehingga kita menuju tangga-tangga yang semakin baik dalam rangka memupuk dan mensuburkan ketakwaan kita. Sehingga makna yang sesungguhnya dari seluruh rangkaian bagaimana kita menjadi muslim yang baik, apalagi di bulan-bulan haram, di tahun baru Hijrah, tentu ini menjadi momentum terbaik dan tersendiri dan teristimewa bagi kita. Dan insya Allah hari Jumat ini menjadi semacam titik balik yang insya Allah kita semua dicatat oleh Allah menjadi ahli surga dalam Allah. Amin. Barakallahu li wa li sa'iril muslimin wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa syafiina wa zubrina wa maulana Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ayyuhal muslimun, ittaqullah hatta takunu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan cuma rahimahullah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, yang makamnya berjejer setelah baginda Nabi Abu Bakar, kemudian Umar. Salah satu hikmah bagaimana momentum berubah diri, bahkan di masanya terbuka peradaban dunia. Beliau menyampaikan, nahnu qaumun azanallahu bil Islam, fa idza tawayna izzatan li ghairihi adalan Allah.
kita adalah kaum. Kita adalah kaum yang dimuliakan karena kita Islam. Cara rumah tangga yang baik kita tahu pun itu karena kita Islam. Cara bekerja yang baik pun karena kita Islam. Bahkan seluruh aktivitas dalam 24 jam kita tahu itu baik dan benar karena kita Islam. Pertanyaannya, faidah tawil izzat biwaili adalah Allah. Apa yang sudah kita berikan kepada Islam? Apakah selama ini kita terjebak dalam fanatik buta terhadap ormas, terhadap organisasi politik, bahkan kelompok-kelompok kita, ego kita? Faidah tawil izzat biwaili adalah Allah. Ketika kita tidak bisa memberikan yang terbaik untuk Islam, kemudian kita membelakangi Islam, menyalahi Islam, adalah Allah, maka Allah akan hinakan kita. Nauzubillah. Wa idza tasabat ummati, kalau mengutip hadis, potongan hadis dari kita Jami As-Sawiyah yang itu sudah Imam As-Suyuti dari Abu Hurairah, wa idza tasabat ummati saqatat min ainina. Ketika umatku sudah sibuk saling mencaci maki, saling merendahkan, saling merasa bahwa dia lebih besar, yang lain kecil, padahal sesama Islam mengajarkan kepada hewan pun kita harus menebarkan kasih sayang. Kepada saudaraku yang berlainan agama pun kita harus menebarkan kasih sayang. Apalagi kepada saudara-saudara kita yang sama-sama Islam. Saya sampaikan kepada saudara, kepada hewan pun dalam Islam kita diminta untuk menebarkan kasih sayang. Kepada saudara kita yang non-Islam pun diminta untuk menebarkan kasih sayang. Apalagi kepada saudara kita yang sesama Islam. Ternyata hanya punya organisasi dan yang lainnya. Setan telah menjerumuskan. Alhamdulillah. Faidah tawaina izzat biwaili adalah Allah. Allah berkina dan kita. Alhamdulillah. Hijrah, momentum, fisik kita memang ada di sini, tapi pikiran kita, kebiasaan kita, semua perilaku kita, ini momentum. Kita mulai di Sayyidul Ayyam hari Jumat, kita harus berhijrah. Hidup, mulai dari hidup yang biasanya destruktif kepada hidup yang lebih konstruktif. Hidup yang biasanya tradisional dan primitif kepada hidup yang lebih modern dan profesional. Hidup yang biasanya dalam kemaksiatan. Kita berbeda total kepada ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu. Dan insyaallah ini menjadi asbab seluruhnya orang-orang yang kita dan orang-orang yang lain berkumpul bersama di surga. Amin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa salli ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad wa barik ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحمي الكفر والمشركين. اللهم انصر اخوان المسلمين والمجاهدين في كل مكان. اللهم ثبت ايمانهم وانزل السكينه في قلوبهم ووحد صدورهم يا محول الاحوال حول الاحوال لاحسن الاحوال بعز سلطان. يا محول الاحوال حول الاحوال لاحسن الاحوال بعز سلطان. اللهم يا الله يا قوي يا فتاح يا عليم يا حليم يا خبير يا قوي يا فتاح يا عليم يا حليم يا خبير يا قوي يا فتاح يا عليم يا حليم يا خبير. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك خير انك على كل شيء قدير. تولي الليل في النهار وتولي النهار في الليل وتصل وتعزم وتجعل رحمن الدنيا والآخرة
siwak. Ya Allah. Rabbana balamna anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara. La